Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ashari dengan NIM 2024502007. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif, Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tugas makalah pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai penyelesai konflik agama. Ini alasan saya memilih judul ini dikarenakan saya melihat bahwasanya masih banyak di Indonesia ini terjadi konflik sosial yang mengatasnamakan agama. Maka dari itu saya mengangkat judul ini. Saya akan menjelaskan Pancasila terlebih dahulu. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia menjadi dasar pedoman dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan penyelenggaraan bernegara. Kemudian di sini saya menjelaskan pengertian konflik agama. Konflik agama di Indonesia merujuk pada pertikaian yang terjadi di antara individu atau kelompok yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Nah, konflik yang terjadi di konflik agama yang terjadi di Indonesia ini melibatkan kedua belah pihak atau lebih yang suatu kelompok agama yang bertikai dikarenakan tidak ada ketidakcocokan tertentu di salah satu pihak agama A ataupun agama B. Dengan ketidakcocokan misalnya ketidakcocokan budaya atau ketidakcocokan ajaran, nah maka ada kemungkinan penyebab konflik yang terjadi antara kedua belah pihak umat beragama. Kemudian ada penyebab konflik agama di Indonesia. Nah, konflik agama di Indonesia ini merupakan isu yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor sosial. Ada faktor sosial, ada politik dan ekonomi. Yang terutama banyak terjadi di faktor sosial dan politik ini ya teman-teman. Nah, sini saya akan menjelaskan faktor utama penyebab konflik agama adalah pemanfaatan agama itu sebagai alat politik. Kita lihat beberapa bulan ke depan ini yang mana kita telah melaksanakan pengadaan pemilu dan pilkada di setiap daerah di Indonesia ini. Nah, di pemilu itu ada pun agama itu bisa ada yang dijadikan sebagai bahan politik atau bahan kampanye. Salah satunya misalnya agama A untuk mendapatkan suara tertentu, ia membuat agama A itu menjadi bahan kampanye agar menarik suara terbanyak terhadap paslon yang akan mengadakan kampanye tersebut agar mendapat suara yang lebih dari kelompok agama A. Kemudian ada pendirian rumah ibadah juga sering menjadi sumber konflik. Nah, di sini pendirian rumah ibadah ini menjadi masalah yang cukup serius juga ya, dimana sering terjadi dimana agama A misalnya itu mayoritas penduduknya di suatu wilayah dan agama B itu minoritas penduduknya di suatu wilayah tersebut. Maka tempat ibadah yang banyak didirikan merupakan rumah ibadah agama A. Seringkali terjadi yang dimana agama B ingin mendirikan rumah ibadah di daerah tersebut. Nah, tetapi sering terjadi penolakan oleh oknum-oknum atau yang kelompok tertentu dari agama A. Itu menyebabkan konflik, itu menyebabkan disintegrasi antar umat beragama yang ada di daerah tersebut. Nah, itu sangat menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia ini. Selain itu, faktor komunikasi yang buruk antar kelompok agama. Nah,
kurangnya dialog antar agama membuat kesalahpahaman yang sedemikian mendalam. Nah, di sini maksudnya faktor komunikasi itu kita harus menjaga lisan kita. Kita tidak boleh menyinggung teman kita yang beragama lain misalnya, tidak boleh menyinggung agamanya. Kita harus toleransi terhadap dia. Pokoknya dialog kita tidak boleh menjuru kepada agamanya. Pokoknya kita harus menjaga lisan kita agar tidak jumus untuk merendahkan agamanya ataupun membicarakan agamanya tersebut. Dan kita juga menghormati perbedaan. Nah, kita ini di Indonesia ini kan menganut namanya Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana kita ini yang berbeda-beda suku agama di Indonesia ini kita tetap satu juga. Yang mana nilai-nilai Pancasila ini sangat berperan aktif dalam dialog antar umat beragama, yang dimana nilai komunikasi ini, dialog ini tercantum dalam nilai Pancasila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini adapun solusi yang tepat untuk mencegah konflik. Salah satu solusi yang tepat adalah mendorong dialog antar umat beragama. Nah, di dialog di sini bahwasanya jikalau ada konflik antar kedua belah umat beragama, di situ dialog sangat penting sekali untuk mencari jalan tengah, mencari solusi agar mencari jalan damai antar umat beragama yang berkonflik, baik itu konflik individu ataupun kelompok yang besar. Nah, di sini pendidikan perdamaian juga menjadi kunci dalam mencegah konflik agama. Nah, ini pokoknya menanamkan nilai-nilai toleransi ya sejak dini ya. Kita sejak dari kecil, sejak dari jenjang pendidikan yang paling bawah, kita tenaga pendidik itu harus mengajarkan menjunjung tinggi toleransi antar sama umat beragama, antar perbedaan agama. Misalnya kita toleransi terhadap agama B, kita menjaga silaturahmi antar sama umat beragama, itu sudah sangat baik ditanamkan sejak dini. Di sini juga keterlibatan pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, di sini pemerintah juga berperan untuk mencegah konflik antar umat beragama, yang yaitu gimana contohnya dalam pemerintahan, pemerintah tidak melarang rakyatnya untuk memeluk suatu agama tertentu, membebaskan umat beragama beribadah sesuai keyakinan mereka sendiri dan sesuai kemauan mereka sendiri. Tidak harus memeluk suatu agama tertentu, melainkan membebaskan rakyat di negara ini memeluk agamanya masing-masing. Di sini ada peran Pancasila dalam menyelesaikan konflik agama. Di sini Pancasila mendorong dialog, yang mana tadi sudah dijelaskan, mendorong dialog antar umat beragama agar konflik yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut dapat diselesaikan dalam forum dialog tersebut. Di sini pendidikan berbasis Pancasila sangat penting dalam membentuk sikap toleran sejak dini. Nah, pendidikan Pancasila sejak dini itu sangat penting untuk mencegah adanya konflik antar agama, di mana nilai-nilai Pancasila ini sangat berperan untuk mendamaikan umat beragama yang ada di Indonesia melalui nilai-nilai yang sakral di dalamnya. Nah, itu tadilah penjelasannya. Kemudian kesimpulan sini, Pancasila sebagai penyelesai konflik agama Indonesia dengan menyediakan nilai-nilai yang mendukung toleransi, dialog, dan kerukunan. Nah, Pancasila juga memberikan kerangka bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang mendukung keberagaman dan melindungi hak beribadah setiap individu. Nah, contohnya tadi tidak melarang setiap individu untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, dengan demikian Pancasila
sebagai ideologi negara, juga sebagai solusi praktis dalam menyelesaikan konflik agama di Indonesia dengan harapan menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis. Nah, baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.